Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Masih dalam seri pembelajaran sekolah di jenjang SMA. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep rekursif dalam pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sebaliknya, yaitu penerapan non-rekursif dalam pemrograman yang nanti kita akan terapkan dalam deret Fibonacci ya. Nah, nanti kita akan mengenal apa itu deret Fibonacci ya. Deret Fibonacci adalah sebuah deret bilangan yang mana setiap anggotanya adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Bilangan Fibonacci selalu diawali oleh dua angka, yaitu 0 dan 1, dan mulai bilangan ketiga barulah setiap anggota deret dari Fibonacci ini dikalkulasikan berdasarkan jumlah dua angka sebelumnya. Nah, mungkin ini ilustrasinya untuk deret Fibonacci. Penggambarannya seperti ini ya. Yang diperhitungkan itu dimulai baris ketiga ya, karena pertama dan kedua itu selalu sama ya, 0 dan 1. Kemudian dari ketiga itu baru mulai ada penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi ketiga itu 1, keempat 1 plus 1 2, bilangan kelima itu 2 tambah 1 3, keenam 3 ditambah 2 5, ketujuh 5 ditambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira penjelasan tentang deret Fibonacci. Kita tidak akan membahas secara detail atau lanjut tentang deret Fibonacci ini. Nah, seperti biasa kita akan langsung mempraktekkan dalam coding Python di Google Colab. Oke, seperti apa keseruannya dan bagaimana prakteknya, kita langsung simak saja. Oke, langsung kita menuju ke Google Colab. Di sini saya sudah menyiapkan alur bagaimana kita bisa memahami konsep non rekursif dalam pemrograman yang nanti kita akan coba dalam deret Fibonacci. Nah, nanti untuk file ini seperti biasa saya akan share di link deskripsi ya. Nanti teman-teman nanti bisa langsung mencobanya. Oke, di sini ada tahapan dalam mempelajari konsep non rekursif di dalam deret Fibonacci. Ada dua pendekatan. Yang pertama kita akan menggunakan menggunakan list. Kemudian untuk yang kedua nanti kita menggunakan pendekatan melalui variabel bantuan. Oke, kita mulai di tahap pertama menggunakan list ya. Di sini solusi yang pertama kita di sini menggunakan list ya. Bagaimana alurnya? Ini coba saya terangkan alurnya ya. Yang pertama di sini kita akan meminta user untuk menginputkan panjang deret yang nanti akan ditampilkan. Nah, kemudian dari itu
kita sisipkan dulu sebuah list yang berisi nilai 0 dan 1, dan ini adalah nilai default bilangan pertama dan kedua dari deret Fibonacci ya. Kita tuliskan seperti ini ya, Fibo, kemudian listnya ini ya. Kemudian kita lakukan perulangan dengan nanti kita ngambil nilai dari yang diinputkan dalam variabel panjang, kemudian nanti kita print ya, kita tampilkan. Oke, kita coba langsung jalankan ya. Di sini kita jalankan untuk aplikasinya. Kita tunggu sampai ini berjalan ya. Oke, misalnya di sini kita isikan 7 ya. Nah, di sini deret ketiga adalah 4 dan lain sebagainya ya. Kita hanya 7 ya, dari panjang deretnya 7. Oke. Nah, sekarang kita tadi sudah menjalankan dari sini mungkin cukup jelas pada pemrograman di atas. Kita meminta user menginputkan panjang deret ya, kemudian list dengan nama Fibo yang telah memiliki 2 angka pertama dari deret Fibonacci. Kemudian kita melakukan perulangan dari angka 2 sampai ke 7 ya. Ingat kalau ring itu dimulai dari 0 ya, dari 0. Dan selanjutnya kita akan menampilkan dulu alur logika dalam bentuk teks ya. Ini kita coba sempurnakan lagi ya. Pemrograman sebelumnya kita coba rubah seperti ini ya. Kita ganti dengan indeks ya. Coba teman-teman bisa cek di program ini. Kita jalankan saja. Di sini kita inputkan 7 seperti biasa. Kita lihat deret ke-7 adalah indeks ke-4 ya, ditambah indeks ke-5 ya. Itu memberikan keterangan bahwa deret ke-7 yang kita inputkan tadi adalah indeks ke-4 ditambah indeks ke-5. Mungkin kita coba explore ya. Kalau ini 7, mungkin kita coba inputkan dengan yang lain ya. Misalnya 10 itu adalah deret indeks ke-7 ditambah indeks ke-8 itu ya. Jadi di sini kuncinya indeks 1 dan 2, kemudian baru diperhitungkan dari inputan yang kita masukkan tadi. Oke, teman-teman bisa lakukan mengulangi coding ini di sini ya. Ulangi kode di sini, coba diekspor, jangan sampai nanti kita merubah-rubah tapi nanti error. Jadi silakan teman-teman ulangi saja di sini, diketik ulang, kemudian teman-teman bisa coba di rubah berapa nilai supaya nanti terlihat bagaimana perubahannya. Oke, nah alur kita sekarang sudah benar ya, tinggal kita melanjutkan saja ke bagian inti
Untuk melakukannya silakan teman-teman bisa ubah kode perulangannya yang di atas menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan ini variabel Vibo, kemudian kita pakai ini ya variabel angka 1 ya, kemudian angka selanjutnya itu angka 1 ditambah angka 2 ya gitu ya. Kemudian Vibo itu adalah append menambah angka selanjutnya, kemudian print Vibo ya. Kita clear dulu, coba kita jalankan ya. Misalnya tadi kita pakai 7 boleh, jadi ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan aja. Hasilnya seperti ini ya. Boleh kita clear, kemudian kita jalan lagi, kita pakai 15 coba ya. Nah, deretnya seperti ini ya. Ini untuk menghasilkan nilai dari deret Fibonacci ke 15 ya, dari 0 sampai 15. Ini nilainya ya. Nah, penjelasannya yang kita lakukan pada program di atas ya. Yang pertama, kita mengambil dua angka sebelumnya lalu menyimpan pada dua variabel ya, angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian membuat variabel baru dengan nama angka selanjutnya dengan nilai hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Ini variabel ya yang tadi kita buat ini. Oke. Kemudian hasil penjumlahan tersebut kita masukkan ke dalam list ya, agar bisa digunakan untuk menentukan angka selanjutnya lagi. Sehingga kita jalankan programnya di atas ya, akan mendapatkan output seperti ini ya. Ini kita masukkan 10, nanti outputnya seperti ini. Coba ya kita clear, kita sesuaikan, kita masukkan 10. Nah, persis sama ya seperti ini ya hasilnya. Oke. Kita telah berhasil dengan cara pertama menggunakan list. Sekarang kita coba cara kedua ya. Cara kedua ini menggunakan variabel bantuan. Oke. Pada cara ini kita tidak menggunakan list ya. Kita tidak menggunakan list, tapi kita menggunakan variabel. Ya, sebagai gantinya kita akan menggunakan dua buah variabel bantuan untuk menyimpan dua angka sebelumnya. Oke, langsung saja kita siapkan ya, ini codingnya. Kita nonaktifkan dulu ini karena ini belum dipakai ya. Nah, nanti saja di penjelasan coding selanjutnya. Kita seperti biasa ya, kita variabel panjang yang isinya inputan, kemudian kita lakukan perulangan ya. Nah, kalau ini hanya melakukan perulangan, melakukan perulangan saja dulu ya, nanti hasilnya seperti ini ya. Kita coba ya. Nah, kita coba, kita uji. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di keterangan sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percabangan ya, menggunakan if ya. Jika i sama dengan 0 atau 1, maka kita langsung jalan. Tapi kalau i lebih dari 1, baru kita akan melakukan penjumlahan. Ya, di sini kita akan rubah codingnya seperti ini ya. For i range panjang
Nah, nanti kita buat input ya, nanti sesuai dengan inputan variabel panjang nanti. Kemudian jika i kurang dari 2, maka print i. Else atau selain itu, indeks 1 ini berisi i-2, indeks 2 i-1, baru kita print jumlah indeks ini ya, seperti yang kode-kode sebelumnya. Nah, nanti kita akan menambahkan hasil seperti ini ya. Kita coba ya, coba kita persis sama ya, kita ikutkan 5 supaya nanti sama. Nah, ini persis sama ya, atau kita mau coba dengan yang lain juga nggak masalah. 10, kalau 10 seperti ini ya, menampilkan angka pertama kedua, kemudian baru masuk penjumlahan, keterangan penjumlahannya ya, dari deret berapa. Oke, selanjutnya kita hanya akan melanjutkan coding program pada bagian blok else ya. Coba kita amati pada else di sini ya, karena di sana lah letak dari Fibonacci yang sebenarnya. Kita ubah coding ini ya, tadi kita sempurnakan. Kita cek di sini panjang seperti biasa ya, angka ini variabelnya 01, kemudian for i range panjang nanti inputannya. If i kurang dari 2, kita print i. Kemudian selain itu, angka sekarang itu adalah angka 1 plus angka 2 ini ya. Kemudian print angka sekarang, kita di print dulu ya, nanti ada angka sekarang. Kemudian angka 1 sama dengan angka 2, angka 2 itu angka sekarang, gitu ya. Coba kita sempurnakan. Nah, kita coba misalnya tadi 7 ya, boleh. Nah, ini hasilnya loh, ini ya. Oke, penjelasannya nah nanti akan seperti ini ya. Sebenarnya tidak terlalu rumit ya untuk memahami. Itu yang kita lakukan pada blok kode else di atas itu adalah yang pertama, kita menghitung angka sekarang berdasarkan 2 variabel bantuan, yaitu angka 1 dan angka 2. Kemudian mencetak angka sekarang ke layar, lalu mengupdate 2 variabel bantuan agar bisa digunakan untuk menghitung angka berikutnya ya. Kalau dijalankan codingnya, kita contohkan 6, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, loh, kok hasilnya jadi memanjang ya ke bawah ya. Nah, agar bisa menghasilkan output dari satu baris ya, itu kan tadi vertikal seperti ini ya. Nah, maunya kita mau horizontal seperti ini ya. Kita bisa mengganti bagian print dengan menambahkan parameter n. Contohnya ini ya, kita fokus di print, kemudian print sekarang. Nah, ini print sekarang. Kita ubah dengan menambahkan i-nya, n, terus sekarang coba n. Jadi tambahkan pemberhentian ya. Nanti coding lengkapnya di sini ya. Kita coba jalankan. Misalnya tadi 6. Nah, seperti ini. Jadinya dia horizontal gitu ya. Kita bermain dengan yang simpel-simpel saja dulu ya. Oke, kesimpulannya sekarang
Untuk menyelesaikan deret Fibonacci, kita bisa menggunakan berbagai cara dan pendekatan ya. Pada part pertama kita mencoba dua cara. Yang pertama menggunakan list, kemudian kita menggunakan sebuah variabel. Ya, sangat mudah sekali ya, tidak terlalu rumit. Dan sekali lagi yang perlu kita lakukan atau kita fokus untuk dipahami adalah logika pemrograman itu tidak bersifat kaku dalam artian ya, penyelesaian masalahnya itu bisa digunakan beberapa cara ya, yang asalkan nanti output yang diinginkan itu sesuai ya. Menggunakan cara bagaimanapun boleh ya, yang penting outputnya bisa sesuai yang kita inginkan ya. Di sini kita sebagai seorang programmer nantinya bisa menggunakan cara kita sendiri yang mungkin berbeda dengan cara orang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, oleh karena itu jika kalian menemukan suatu masalah ya, cobalah sekuat tenaga untuk memikirkan jalan keluarnya sendiri ya. Ini poin yang harus saya sampaikan, bahwa mindset kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita coba memikirkan sendiri penyelesaiannya menurut kemampuan kita saja dulu. Nah, setelah berhasil mendapatkan solusi, barulah kita bertanya kepada rekan atau senior tentang masalah yang sama. Dari situlah nanti kalian bisa membandingkan antara logikamu dengan logika orang lain, yang pada akhirnya kita bisa semakin terlatih dalam memecahkan masalah. Jadi kita punya sendiri dan kita tahu cara orang lain, jadi kita punya perbendaharaan penyelesaian yang bertambah gitu ya. Jadi ini poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, demikian penjelasan dari kesempatan ini. Kita akan berlanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.